Baik, lanjut Sam. Lafaz tasyahud serta doa setelahnya. 142. Tasyahud adalah sebuah kewajiban. Apabila lupa membacanya, maka hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Membaca doa tasyahud dengan pelan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan lafaznya adalah At-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibatu. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Sekarang kita masuk di lafaz tasyahud serta doa setelahnya. Setelah gerakannya kita udah tahu, sekarang bacaannya nih. Apa sih bacaannya? Nah, setelah kita tahu juga di awal tadi kan dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan tasyahud awal, dan jika tidak melakukan tasyahud awal, maka hendaknya melakukan sujud sahwi. Itu yang dikerjakan oleh kita jika kita lupa mengerjakan tasyahud awal. Jangan seperti para makmum yang tadi yang diceritakan kekeh, mau duduk aja nggak mau bergerak sampai tasyahud awalnya dikerjain. Enggak ya. Nah, lalu kita membaca doa tasyahud awal dengan pelan. Apa sih lafaznya? Tadi udah dibacain nama Hisam. Ya kan? At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini tasyahud nih teman-teman. Nanti selain yang kita tahu kan ada, nanti habis tasyahud kita baca salawat juga, nanti ada pembahasannya. Lalu ada baca doanya juga. Jadi bukan berarti dari awal sampai akhir itu semuanya tasyahud, bukan. Jadi ada tasyahud, ada salawat, ada doa. Sebenarnya bacanya masih ada beberapa varian yang lain, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah website dahabaib.com ini lagi coba dilengkapi pelan-pelan, nanti pilihan-pilihan varian doa tasyahudnya insya Allah dilengkapi di situ. Ini kemarin lagi coba nulis lagi, tapi qadarullah masih ada kendala sedikit. Nah, setelah baca tasyahud, lanjut Sam, yang 145. Artinya boleh, arti tasyahud. Segala penghormatan, kesejahteraan, dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan semoga keselamatan juga tercurah pada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu membaca salawat kepada Rasulullah yang lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkan selawat kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana yang Engkau limpahkan selawat atau kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Ahmad At-Tahwi dan sanad yang sahih.
Baik. Nah, setelah kita membaca tasyahud yang tadi tuh, dan artinya juga udah dibacakan sama Isam, dilanjutkan kita juga membaca sholawat. Nah, sholawat itu apa sih? Sholawat itu Syekh Utsaimin rahimahullah menjawab, pendapat yang terbaik seputar makna sholawat telah disebutkan oleh Abu Aliyah bahwa sholawat Allah kepada nabinya adalah sanjungan Allah terhadap beliau di depan barisan para malaikat yang dekat dengannya. Tuh. Jadi kalau kita bersalawat, salawat Allah juga subhanahu wa ta'ala juga bersalawat kepada Nabi. Maksudnya gimana? Salawatnya itu Allah memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Jadi kita jangan salah paham. Kalau orang bilang, oh emang Allah bersalawat seperti kita? Enggak, maksudnya itu teman-teman. Ya, artinya apa? Nah, ini yang namanya sholawat Ibrahim nih. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi sebenarnya salawat juga ada variasinya juga. Ada yang panjang, ada yang pendek, tapi yang kita dianjurkan untuk membaca ketika sholat adalah salawat Ibrahim ini kita suka panggil namanya. Tapi kalau kita mau yang singkat juga ada nih. Tapi sama aja sih, nggak jauh beda isinya juga. Nah, ada sedikit faedah ilmu mengenai salawat. Dan ini juga nggak bisa dipungkiri, apa ya teman-teman ya, sudah menjadi perkara yang umum terjadi di Indonesia gitu ya, dimana ada yang mengatakan bahwa bahasanya tuh sekiranya menambahkan lafaz sayyidina di dalam salawat. Padahal kalau kita cek semua hadis-hadis yang memberitakan, mengabarkan tentang bagaimana cara bersalawat, bentuk-bentuk salawat yang diajarkan kepada kita untuk membacanya adalah semua salawat tersebut tanpa Sayyidina Muhammad. Nah, ini juga menjadi para ulama zaman ini nih berbeda-beda pendapat dalam penambahan kata Sayyidina di dalam salawat Ibrahimiyah. Nah, ini namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi memang kita nggak ada rencana mau bahas ini secara terperinci, tapi Ana cuma mengemukakan beberapa pendapat para ulama terdahulu mengenai perihal ini agar kita bisa berusaha mengerjakan lebih sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau ini ya? Nah, Ana bacakan sedikit nih. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar pernah ditanya, beliau hidup di tahun 835 Hijriah. Sekitar 835 Hijriah, maaf. Jadi muridnya ini nanya sama gurunya nih. Muridnya namanya Muhammad bin Muhammad Al-Hafiz Muhammad bin Muhammad Al-Gorobili. Dia hidup di tahun 790 sampai 835 Hijriah. Dia pernah bertanya kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata pertanyaannya seperti ini. Bentar, lihat. Nah, ini pertanyaannya. Mana yang lebih utama? Apakah kita menggunakan lafaz Sayyidina karena sifat tersebut merupakan sifat yang telah tetap pada diri Rasulullah SAW, atau kita tidak menggunakannya karena tidak pernah diriwayatkan dalam hadis-hadis? Ibnu Hajar rahimahullah menjawab, betul, mengikuti lafaz matsur atau yang diriwayatkan dalam hadis-hadis adalah lebih utama. Iya dong, jelas kalau kita mengerjakan sesuatu berdasarkan hadis-hadis itu lebih utama teman-teman, dan tidak bisa dikatakan ada yang bilang gini, mungkin Rasulullah SAW nggak mau pakai Sayyidina karena beliau tawadu gitu, ada yang mengatakan seperti itu. Nggak bisa kita menyebut seperti itu karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan lafaz-lafaz tersebut kepada para sahabat, dan lafaznya tersebut tanpa ada penambahan Sayyidina. Dan dan beliau mengatakan, Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa pembacaan salawat
tanpa penyebutan Sayyidina adalah pendapat yang paling kuat. Karena kalau memang ada lafaz Sayyidina, tentu akan ada riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, bahwa salah seorang di antara mereka akan mengatakan hal tersebut. Padahal banyak sekali riwayat dari para tabi'in, dari mereka, dari para sahabat tentang cara bersalawat. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga, beliau termasuk salah satu orang yang paling mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ketika setiap berkhutbah, khutbah di pembukaan kitabnya, yang merupakan rujukan utama para pengikut mazhab Syafi'i, beliau tuh bacanya Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada Sayyidina. Jadi kalau misalnya kita merujuk mazhab Syafi'i, lalu merujuk juga kepada tanpa adanya hadis-hadis, perkataan para tabi'in gitu, semua lafaz salawat tanpa Sayyidina. Dan kalau misalnya memang ada gitu ya, tentu udah disunahkan kita untuk membaca Sayyidina, ya kan? Dan para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i nggak mungkin mau melalaikan kesempatan mencari pahala, ya kan? Mereka tuh paling gigih loh teman-teman untuk cari pahala dibandingkan kita. Beberapa orang dari kita bahkan itu kan sunnah Nabi, nggak apa-apa, sunnah doang loh. Kalau para ulama-ulama zaman dulu disikat semua tuh, mau sunnah, mau wajib, semua dikerjakan. Saking semangatnya berusaha fastabikul khairatnya benar-benar. Kalau kita pede aja, nggak apa-apa itu sunnah doang loh, ya kan? Dan teman-teman, kalau kita berusaha mengikuti sunnah, sesungguhnya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Seperti kalau kita sholat sesuai tuntunan dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal soleh, teman-teman. Dan Syekh Albani berkomentar, pendapat yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa tidak disyariatkan menyebut Nabi Muhammad SAW dengan tambahan Sayyidina ketika bersalawat kepadanya merupakan bentuk pelaksanaan perintah yang mulia. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang pantas untuk kita pegang. Karena merupakan bukti benar atas bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian. Tuh. Ikuti itu Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Ar-Raudhah, salawat yang paling sempurna kepada Nabi ialah Allahumma sholli ala Muhammad. Ila akhir. Dan tidak ada penyebutan lafaz Sayyidina dalamnya. Jadi kalau kita lagi sholat dan merupakan suatu bentuk ittiba atau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, kita hindari penggunaan penambahan lafaz Sayyidina karena memang tidak ada periwayatan dari hadis para sahabat, bahkan dari Imam Syafi'i sendiri yang kita ikuti mazhabnya, teman-teman. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang teguh berpegang pada prinsip mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak terlalu bermudah-mudah membiarkan nggak apa-apalah, paling diterima kan baik, nggak bisa teman-teman. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling mulia, yang sepatutnya satu-satunya yang kita ikuti. Bila tidak ada riwayat dari beliau, dari para sahabat, dari hadis, dari para Imam Syafi'i juga, lalu buat apa kita bersusah diri? Dan sesungguhnya jika kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan kita ittiba, itu ada tambahan pahala mengikuti sunnah loh teman-teman. Gitu. Semoga pembahasannya cukup jelas ya mengenai penambahan lafaz Sayyidina Muhammad, terutama dalam sholat. Ya. Nah, lanjut yang 147. Saat tasyahud ini dapat pula berdoa dengan doa yang paling disenangi dari semua doa yang sahih. Kita tambah ya rakaat ketiga dan rakaat keempat sedikit aja. Isam boleh baca Sam bab ke-10. Insyaallah selanjutnya kita bahas tasyahud akhir insyaallah. Rakaat ketiga dan keempat 148. Kemudian wajib bertakbir dan duduk sunnah. Takbir ini dilakukan ketika masih duduk.
Kemudian wajib takbir. Dan yang sunnah takbir ini dilakukan ketika masih duduk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terkadang mengangkat kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian bangkit ke rakaat ketiga, dan ini termasuk rukun sebagaimana rakaat berikutnya. Demikian pula jika hendak bangkit menuju rakaat keempat. Baik. Sekarang rakaat ketiga dan keempat. Nah, rakaat ketiga dan keempat, di sini kita kemudian wajib bertakbir, dan yang sunnah takbir ini dilakukan ketika masih duduk. Jadi ketika kita mau bangkit ke rakaat ketiga atau rakaat ketiga gitu, kita mau bangkit, kita pasti baca takbir kan, dan terkadang mengangkat kedua tangannya gitu. Boleh juga, enggak ini kok. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian bangkit rakaat ketiga, dan ini termasuk rukun sebagaimana rakaat berikutnya. Dan kalau rakaat ketiga, rakaat keempat, poin pentingnya sebenarnya gerakannya sama semua seperti rakaat 1 dan 2. Yang membedakan hanya ketika tasyahud akhir aja. Nah, ketika kita mau bangkit ke rakaat ketiga, kita pastikan dan ketika kita mau bangkit ke rakaat keempat dari rakaat ketiga, kita duduk sempurna lagi nih. Jadi ingat ya, duduk istirahat itu kan udah kita bahas tuh, jasa istirahat kemarin. Berarti itu ketika rakaat 1 dan rakaat ketiga, bangkit dari rakaat 1 dan bangkit dari rakaat ketiga. Karena di rakaat kedua kita tasyahud awal, dan rakaat keempat kita tasyahud akhir. Jadi diusahakan mengerjakan sunnah duduk istirahat. Kita udah belajar kemarin. Kemudian bangkit dengan bertumpu juga dengan kedua tangan yang seperti adonan roti kemarin, masih ingat ya? Jadi tangannya boleh genggam gini atau boleh begini gitu, nempel ke tanah ya, menghadap kiblat jari-jarinya. Kemudian di rakaat ketiga dan keempat ini kita wajib membaca surat Al-Fatihah, teman-teman. Jangan sampai nggak baca. Karena kalau nggak baca, nah, ayo kenapa? Masih ingat nggak? Kalau mau baca Al-Fatihah itu, kalau kita nggak baca Al-Fatihah, itu kan rukunnya sholat. Bisa nggak sah kita sholatnya, dan batal, dan harus ulangi lagi. Dan kadang beliau SAW menambah 1 ayat atau 2 ayat atau lebih sedikit. Terkadang, jadi kalau kita di rakaat ketiga, rakaat keempat, kita mau nambah 1-2 ayat, boleh gitu. Dan nggak wajib hukumnya. Mana tadi? Nah, selanjutnya kita mau masuki bab kunut, tapi nanti aja kita lanjutkan insya Allah besok hari Rabu ya, insya Allah ya. Bab kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika terkena musibah. Lalu ada kunut witir juga, kita bahas juga. Dan posisi bacanya lain. Nanti kita penjelasannya insya Allah di hari Rabu, biar lebih mantap lagi. Ya. Ada yang mau ditanya, boleh ketik di kolom chat. Sebenarnya ada beberapa gambar-gambar tasyahud nih. Tapi ini tasyahud akhir nih gambarnya. Oh ini bangkit dari tasyahud awal dengan mengangkat kedua tangan. Kalau bangkitnya sih sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan kalau posisi bangkitnya. Ya, ini tasyahud akhir nih gambarnya. Nah, ini boleh nih lihat yang gambar sini nih, gambar apa? Gambar tasyahud nih. Jadi tasyahud awal sama dengan tasyahud akhir posisi badannya ya. Tapi ini duduknya nih duduk iftiros nih, duduk tasyahud awal tuh iftiros, lihat di gambar. Di gambarnya tuh yang nomor 2 tuh duduk iftiros tuh ya. Yang nomor 1 itu matanya ke jari. Ini kita berterima kasih sama Ustadz Firanda dengan gambarnya nih, Masya Allah. Memudahkan kita sekali untuk belajar. Jadi matanya ke arah jari itu yang poin nomor 1. Pandangan ke telunjuk. Telunjuk ya, bukan ke jempol. Lalu nomor 2 duduknya iftirosh, ya kan? Tasyahud awal duduknya iftirosh. Yang ketiga, nah ini yang gambarnya ini menggenggam nih, jarinya menggenggam.
ya. Yang poin 3 tuh menggenggam. Lalu yang poin 4, jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran nih, boleh juga tuh poin 4. Ini sebenarnya gambar ini summary dari pelajaran kita hari ini, alhamdulillah nih. Semoga cukup jelas dari gambarnya ya. Tapi posisi tangannya aja nih, yang tadi tuh yang membentuk jari. Ada 3 varian kan? Yang kalau membuat lingkaran, nah itu posisinya sama seperti itu tuh. Nah, tangan kirinya lihat tuh, posisinya di paha dan lutut tuh, makanya dia agak cenderung ke bawah ya. Kalau dia di posisi, kalau ibu jarinya diletakkan, kalau dia mengepal, ya, posisi tangan kanan dan tangan kiri di atas paha teman-teman, nggak sampai ke bawah ke dekat lutut, agak naik sedikit, gitu. Mungkin untuk hari ini insya Allah sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya, nggak apa-apa, terlambat. Sebentar. Kita lihat ini ya, ada yang mau tanya atau ada yang mau diskusi, boleh, bismillah. Nggak apa-apa, terlambat, insya Allah. Nanti insya Allah kalau ada rewind-nya bisa lihat juga di YouTube. Jadi bisa ditambahkan sholawat-sholawat sebelum salam. Nah gini, Tante Cinut, kita kan pembahasannya masih tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu ada tasyahud, lalu baca salawat. Baca salawatnya itu ada beberapa variasi, tapi untuk sementara yang biasa kita baca aja dulu. Nanti takutnya kalau misalnya variasinya belum ada sumbernya, misalnya belum Anda masukkan dari yang di web, nanti takutnya salah gitu. Nah amannya sementara kita patokan yang dari buku aja yang tadi. Yang ini nih salawatnya di mana tadi? Yang bentar. Yang dari buku. Nah ini salawatnya yang ini dulu. Ini yang kita insya Allah udah sering baca kan yang salawat ini, diulang-ulang aja kok. Tapi kayaknya kalau yang dulu diajarin zaman SD, ini bantuin Ana ya, bisa jadi Ana salah juga nih. Seingat Ana kalau yang diajarin zaman SD, Innaka Hamidum Majidnya kayaknya cuma terakhir doang deh. Pas lagi pertengahan nggak ada tuh Innaka Hamidum Majid, bener gak? Coba ketik di chat deh kalau yang merasa sama seperti yang Ana, cuma pakai feeling kayaknya sih zaman SD Innaka Hamidum Majidnya terakhir deh. Bener gak sih? Kakak Feti atau Tante Cinut, siapa merasa nggak? Kalau zaman dulu, iya ya, iya kan? Nah, sebenarnya Innaka Hamidum Majidnya 2 kali teman-teman. Lihat tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya kan? Nih, jadi diperbaiki nih. Mungkin bacanya dulu udah benar, tapi innaka Hamidum Majidnya cuma sekali. Ya. Nah, tuh katanya Fatki ada yang nambahin tuh fil alamina innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya di di alamku apa di penyakitku tuh. Ya. Nah, yang cuma dan ada Sayyidina ya. Kita udah pembahasan jelas tuh tadi sampai muter-muter tuh kalau tentang Sayyidina ya. Ada perkataan bahwa nggak ada riwayatnya, nggak ada para sahabat, para tabiin nggak pernah nambahin Sayyidina gitu kan. Terus Imam Syafi'i juga nggak pernah tambah Sayyidina. Lalu kita tiba-tiba sekarang mau baca Sayyidina, ngapain juga gitu kan. Contoh terbaik dari contoh yang paling dulu. Dan contoh yang dikabarkan dari Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Udah itu aja. Karena kita udah perjanjiannya di awal ya, kita sholat sebagaimana cara Nabi Muhammad SAW sholat. Kalau memang itu yang dikabarkan, itu yang kita kerjakan. Nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah nambah-nambahin. Ya kan? Kita misalnya ada yang nambahin, misalnya ada kenalan kita nih, nambahin Sayyidina. Kita kasih tahu, Afwan, dalilnya dari mana, hadisnya dari mana, buktinya apa. Oh ini katanya Ustadz ini, Kiai ini, Haji ini loh. Mana yang lebih tahu cara sholat yang benar? Nabi Muhammad SAW apa si kiai ini atau habib ini atau ustadz ini, dan kita cukupkan diri kita dengan apa yang udah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak usah kita, dan kalau dia tetap kekeh udah, pokoknya kita udah sampein,
Nggak usah sibuk berbantah-bantahan. Karena jengkal pertama atau tahapan pertama dari kita menuntut ilmu adalah sombong. Makanya jangan sampai jatuh ke sombongan itu ya teman-teman ya. Setelah sombong, nanti habis itu dia merasa tawadu, ya kan. Yang ketiga dia merasa tidak tahu apa-apa, teman, tidak ada apa-apanya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bergerak dari tahapan satu, bergerak ke tahapan kedua, dan terus bergerak ke tahapan ketiga. Di mana kita akan terus haus akan ilmu agama. Mau cari terus. Setelah belajar sholat, gimana cara puasa, gimana cara zakat, masih banyak. Gimana menguatkan tauhid kita, gimana kita dapat beribadah lebih khusyuk lagi, gitu. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu semangat dan gigih belajar. Apalagi nih kita nih, hari ini kan ada orang-orang sibuk 17-an, kita juga suasananya juga 17-an nih. Pada pakai, cocok gak nih orang Arab pakai peci hitam gitu? Gak apa-apa ya, namanya juga usaha, harap dimaklumin. Ya, insya Allah enggak yang ya benar Tante Cinut, yang tasyahud awal ya sebenarnya gini, tasyahud awal sama akhir bacanya sama Tante Cinut. Salawatnya juga tinggal variasi salawatnya aja, tapi hati-hati jangan sampai variasinya yang salah-salah atau yang ada tambahan Sayyidina gitu. Kalau yang ada tambahan doa-doa itu ketika memang boleh ketika tasyahud awal, tapi kebanyakan mengerjakannya ketika pada tasyahud akhir. Kalau Ana sih mengerjakannya pas tasyahud akhir, gitu. Enggak minggu depan Tante Cinut, hari Rabu kita belajar lagi. Jangan kelamaan. Kan ini hari Senin, nanti hari Rabu sama hari Jumat insya Allah. Ya, Sayyidina nggak usah dipakai, Bu Aisyah. Biar kita, karena apa? Karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Udah gitu aja alasannya. Nggak usah kita ini lagi. Ya, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, memang kesalahan Anda yang perlu diperbaiki, dan jika kebenaran dan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah selayaknya untuk kita mengikuti selalu kebenaran, karena sesungguhnya orang yang sombong itu bukan orang yang menggunakan baju bagus, pakaian bagus, rumah bagus, mobil bagus, bukan. Tetapi orang yang sombong adalah orang yang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu tegak di atas kebenaran dan selalu gigih menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi